Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah subuh pagi Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk beribadah. Karena yang pada nantinya kelak orang yang sudah meninggal dunia itu yang diminta kepada Allah cuma satu, yaitu waktu untuk beribadah kepada Allah. Satu sujud diminta dari orang yang telah mati itu. Sebagaimana nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Maka hadirin, seorang yang beriman tersebut, kalau dia tahu bagaimana besarnya rezeki waktu tersebut untuk dirinya, maka setiap waktu dalam kehidupannya itu tidak pernah nyelewati dan tidak pernah nyelewati kecuali untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat risalah dan perjuangan beliau, pada hari ini kita mampu mengetahui agama kita. Kita mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh pencipta kita. Maka besar jasa beliau untuk kita. Kita doakan mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau mendapatkan kedudukan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan kedudukan yang tinggi itu juga kita dapati. Apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji singkat pada pagi hari ini. Apa-apa pasti mendapati alahan panjang berapa hari, kemungkuku hari hujan. Air turun, ya Bu. Ternyata kehidupan dunia Allah gambarkan juga lewat air hujan. Lewat air hujan. Maka kalau kita lihat Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut Allah seling mengibaratkan kehidupan itu dengan berbagai hal. Apakah itu dengan tumbuhan Allah gambarkan. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Kahfi, merupakan surat yang Rasulullah sunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatad dunya." Buatlah perumpamaan kepada manusia itu bagaimana kehidupan di dunia. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air hujan yang Allah turunkan dari atas langit. Seperti itu Allah gambarkan kehidupan. Seperti air yang Allah turunkan mungkin malam tadi. Seperti itu Allah gambarkan kehidupan kepada kita. Kenapa Allah pilih air? Itu menarik. Allah gambarkan kehidupan dunia yang dimana orang di situ kadang-kadang mendapatkan dunia itu bunuh-bunuhan, menghalalkan segala cara untuk hidup dari yang halal dan haram. Tapi Allah gambarkan dunia itu seperti air. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau yang pertama? La innal ma la yastaqirru fi mawdi'. Karena yang namanya air, kata beliau,
dia tidak akan pernah menetap dalam suatu keadaan. Coba ibu cari ayah, coba ibu seraan ayah gak segaleh di rumah. Tu perhatian saya gak berapa menit. Le menetap ayah itu di tempat yang saya enggak. Pastinya akan mencari tempat yang lebih rendah. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, kadzalika dunya tabqa ala halin wahidah. Seperti itu pun dunia. Dia tidak pernah menetap dalam satu keadaan. Kadang orang itu di bawah, kadang orang itu di atas, kadang-kadang orang itu di pertengahan. Apa artinya, Bu? Apa-apa kami yang peladang? Mungkin hari ini tanaman itu sedang rendah harganya. Ingat, dunia ini ibaratkan air, pasti adu kalanya akan tinggi harganya. Pasti ada orang ngecek, tidak ada ustaz. Yo rendah setari, le setiap panen ambo rendah setari. Ya, Bu. Ingatlah hadirin yang dimuliakan Allah, memang seperti itu Allah takdirkan dunia. Kalau dunia tersebut hadir di depan kita, selalu kita kurang. Dari awal kita berusaha kita kurang. Memang seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah. Karena Allah tidak pernah menakdirkan seorang mukmin itu menikmati dunia. Karena dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Kalau seandainya, bahkan dalam kehidupan hari-hari kita kini, yang banyak orang kaya itu orang kafir atau orang muslim. Rata-rata orang kafir. Kenapa Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka? Kalau seandainya memang kehidupan dunia itu merupakan ketenangan bagi hati orang-orang. Jawabannya apa, Bu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu menghadirkan ketenangan bukan dari dunia, tapi dari apa, Bu? Dari ketakwaan yang Allah tempelkan ke hati orang-orang mukmin. Maka kalau seandainya ada orang kini mengeluh, yo rendah sari penjualan kami. Ambo yang menggaleh gua, yo dak ada baju Bali do. Nah, kece orang tuh. Lah berapa hari tidak ada orang yang membali. Ketahuilah memang Allah takdirkan orang yang muslim itu kebahagiaannya bukan pada dunia. Akan tetapi kepada apa? Kepada kenikmatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimakan Allah, ini artinya apa? Kalau seandainya orang muslim itu tahu letak kebahagiaannya, makanya akan mencari ketenangan itu hanya dekat dengan Allah. Ini tidak menggantungkan kebahagiaan ini itu kepada dunia. Karena dunia, sebagaimana Allah katakan, pasti Allah putarkan di setiap kehidupan manusia. Tilkal ayami nudawiluha bainan nas. Kami putarkan hari-hari itu di kehidupan manusia. Selalu berputar. Maka itu yang poin pertama yang disampaikan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Lalu apa yang kedua? Kata beliau, wala innal ma' yadhhab wa la yabqa. Fakadzalika ad-dunya tafna wa la tabqa. Kata beliau, karena air dia akan lama laut akan hilang, akan habis. Air itu sifatnya uap. Kalau nyo diletakkan di tempat yang agak lama, nyo akan menguap dan akan habis. Begitupun dunia. Lama laut, kalau ndak awak pai meninggalkan dunia, dunia yang habis meninggalkan awak. Hari kiamat, Bu. Dan itu bertanda bahwa dunia yang habis-habisan kita mencari, bahkan bertahan hidup kita mencari, kita jalankan hal yang haram untuk mendapatkan dunia tadi yang sifatnya pasti akan habis, kata Allah. Coba bayangkan, Bu, ndak rugi gitu.
Kita berikan yang haram taruh menaruh, itu lakukan yang haram terus menerus, padahal dunia sifatnya akan habis, sedangkan akhirat akan kekal. Mana bandingkan usaha kita hari ini, berapa jam untuk dunia dan berapa jam untuk akhirat? Coba renungi ibu, berapa jam kita habiskan waktu kita untuk mempertahankan dunia di dalam kehidupan kita, dibandingkan dengan akhirat yang pasti dia akan kekal. Kalau sholat itu hanya beberapa menit, sedangkan hanya beberapa menit kita lah jenuh kadang-kadang, kita bosan kadang-kadang. Sholat sunnah yang kita kerjakan, apakah itu tahajud, apakah itu duha, kita kerjakan setiap hari, kadang-kadang kita bosan, panik, padahal itu yang kekal. Akan tetapi dunia yang kita tahu kita akan tinggalkan, kita habiskan waktu kita dari pagi, alun terbit matahari lah kita habiskan waktu itu. Bahkanlah tabanam lo matahari baru kita pulang. Bukan Allah tidak melarang kita untuk berjuang untuk dunia, tidak. Akan tetapi hadirin, mana prioritas yang sebenarnya kaum muslimin hadirkan dalam kehidupannya? Apakah itu akhirat atau itu dunia? Ada beberapa dua poin lagi, insya Allah kita akan sambung dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman agama, sehingga dengan kepahaman itu hati kita selalu tenang, tentram apapun dalam kehidupan kita, musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu tenang dan tentram. Karena kita tahu yang menakdirkan, yang menuliskan, yang menggambar kehidupan ini adalah Rabb yang selalu bijaksana dalam setiap keputusannya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.